Shalom. Salam damai sejahtera buat semua kita. Terutama salam, anak-anak salam sini. Puji Tuhan, semua boleh tersenyum, sukacita bahwa sampai di sini penyertaan Tuhan terbukti. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita memasuki minggu ketiga Advent. Disebut Minggu Gaudete. Itu bahasa Latin yang berarti sukacita. Ditandai dengan lilin ungu, lilin pink, merah jambu atau pink yang dinyalakan. Advent pertama lilin ungu, Advent kedua lilin ungu, Advent ketiga ada warna pink yang dinyalakan. Warna ungu ditaruh pada masa raya Advent sebagai tanda untuk mengingatkan orang percaya untuk ada dalam masa-masa pertobatan dan penyesalan sebagai bentuk persiapan menanti kedatangan Tuhan. Dan lilin pink dinyalakan sebagai tanda sukacita bahwa harinya semakin dekat. Ada satu perasaan sukacita dalam diri orang percaya tentang kepastian kedatangan Tuhan. Ada satu tanda bahwa segala yang dirasakan sepanjang hidup kita, baik itu pergumulan, persoalan, dan penderitaan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada saya dan saudara. Karena itu di minggu ketiga Advent, Minggu Gaudete ini, pemberitaan menyuarakan kabar sukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita bercerita tentang kunjungan malaikat Gabriel kepada seorang perempuan muda, seorang anak dara yang bernama Maria yang tinggal di kampung Nazaret. Pesan yang disampaikan dalam firman Tuhan ini berbicara tentang 3 hal besar. Yang pertama, dia berbicara tentang iman. Dia berbicara tentang kerendahan hati. Dan dia berbicara tentang penyerahan total. Iman, kerendahan hati, dan penyerahan total. Bukan kebetulan hari ini ada 40 anak yang akan ada dalam tahapan ini. Memiliki iman yang sungguh-sungguh, memiliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh, dan menyerahkan hidup secara total ada di dalam rancangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hal iman, kerendahan hati, dan penyerahan total adalah hal yang penting ketika kita membangun hubungan atau relasi dengan Allah. Jawaban Maria merupakan satu jawaban kesanggupan iman untuk ada dalam rencana besar Allah bagi hidupnya dan juga bagi dunia. Mari kita melihat satu persatu bagian firman Tuhan ini. Alkitab mencatat pada bulan ke-6, ini bukan berbicara hanya soal sebuah cerita, tapi ini juga berbicara tentang sebuah sejarah. Karena cerita tentang Yesus bukan berbicara tentang dongeng, tapi berbicara tentang sejarah yang tercatat. Bahwa benar telah terjadi sebuah peristiwa pada bulan ke-6 menurut kalender Yahudi. Ada seorang malaikat
Tuhan yang mengunjungi kota Galilea kampung yang bernama Nazaret. Kunjungan Gabriel sebagai utusan Allah untuk menemui manusia secara pribadi menunjuk pada sebuah rencana besar Allah, bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk rencana-rencananya. Bahkan orang yang ada di kampung sekalipun, orang dalam kondisi apapun, ketika Tuhan berkenan, maka Ia akan memilih, memanggil, menetapkan untuk rencana-rencana besarnya. Perkataan Gabriel, engkau beroleh kasih karunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa ada anugerah istimewa yang Tuhan siapkan, yang Tuhan tujukan secara khusus kepada setiap pribadi yang dipilih oleh Allah. Engkau beroleh kasih karunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sesuatu yang luar biasa bagi Maria. Ia masih ada dalam kebingungan. Karena itu ketika ia menjawab, bagaimana mungkin? Ini adalah bagian dari sisi kemanusiaan Maria. Dalam logikanya hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Gabriel mengatakan engkau beroleh kasih karunia, maka demikian pula baik kepada Maria maupun kepada saya dan saudara, kepada 40 anak calon sini baru, firman Tuhan datang dan menyapa kita secara pribadi. Engkau memperoleh kasih karunia Allah. Engkau dipilih Allah. Engkau menjadi bagian yang terpenting dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam ketidakmengertian Maria, ia mengatakan, bagaimana mungkin? Apakah memang saya layak? Apakah saya mampu? Bagaimana mungkin? Karena saya belum bersuami. Pertanyaan ini juga bisa saja terjadi pada diri anak-anak ini. Bagaimana mungkin? Saya masih sangat muda. Bagaimana mungkin Allah bisa pakai saya untuk pekerjaan-pekerjaan besar yang Allah mau buat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia? Bagaimana mungkin saya dipilih oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan-Nya? Bisa saja ini menjadi pertanyaan besar. Hari ini ada banyak mata yang memandang 40 anak kekasih kita ini. Mata-mata yang memandang dengan penuh haru. Setiap orang tua rohani tentu sedang membayangkan bahwa beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, anak-anak ini digendong, dibawa di dalam rumah Tuhan, dimeteraikan menjadi milik pusaka Allah, dan anak-anak tetaplah anak-anak di mata orang tua. Mereka yang dulu begitu kecil dan tidak memahami serta tidak mengerti tentang kasih karunia Allah, hari ini Allah membuat perkara yang besar. Sama seperti Maria yang dipilih oleh Allah untuk mengadakan perkara besar di tengah-tengah dunia. Demikian juga anak-anak kita. Yakinlah, mereka juga dipilih oleh Allah. Mereka mendapat kasih karunia Allah untuk melakukan
berbagai perkara-perkara besar yang dahsyat dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita juga belajar dari sikap Maria. Dalam ketidaktahuannya, dalam keterbatasannya, ia tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia mengatakan kepada saya dan saudara lewat firman Tuhan ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini sebagai sebuah respon iman. Dalam percakapan pastoral saya bertanya, sudah siap kok? Ini betul-betul siap kok? Siap. Meskipun mungkin mereka masih bingung, tapi siap mama. Ya, tadi malam dalam meditasi saya bilang ini anak dong betul-betul masih bocil. Ya, tapi mereka bilang siap. Siap mama. Kami mau siap mama. Kami mau bersedia mama. Dan itu adalah sebuah pernyataan iman. Sama seperti pernyataan Maria, aku ini hanyalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, respon Maria menunjuk pada sebuah proses penyerahan diri yang sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Maka sebagaimana respon Maria, kita juga memberi dukungan bagi respon dari 40 anak-anak Tuhan ini. Demikian juga respon saya dan saudara untuk menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ia menerima peran sebagai seorang hamba dan ia menerima rencana Allah berlaku atas hidupnya. Saudaraku yang kekasih, anak-anak Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan ini memberi kepada kita pelajaran-pelajaran yang berharga. Kita belajar tentang hal kerendahan hati. Kita belajar untuk siap menerima peran yang Tuhan siapkan bagi saya, bagi kita secara pribadi. Kita belajar tentang ketaatan, menjawab panggilan Tuhan dengan ya, dan siap ada dalam ketaatan terhadap segala panggilan yang Tuhan telah siapkan bagi saya dan saudara. Tahun ini 2027 berakhir masa pelayanan, periode pelayanan para presiden yang sekarang. Bisa saja, ya, bisa saja 2028 ada tunas-tunas baru yang memberi diri untuk siap melayani Tuhan. Amin. Bisa saja, ya. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam pengaturan dan pengawalan Tuhan, Tuhan akan berproses dengan hidup kita, asalkan kita memiliki ketaatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita juga belajar tentang harapan. Sebagaimana perintah yang disampaikan Gabriel kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan disebut Yesus. Dialah yang akan menjadi besar, disebut anak Allah. Kepadanya dikaruniakan tahta dan saudaraku yang kekasih, ada harapan yang disampaikan kepada saya dan saudara di minggu ketiga Advent ini. Ada kepastian yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini, bahwa Mesias itu pasti datang.
Ia adalah anak Allah yang maha tinggi, dan ia akan datang sebagai raja. Setialah dalam panggilan, setialah pada janji imanmu, hiduplah dalam ketaatan, berilah dirimu untuk terus diproses oleh Allah, dengan harapan yang sungguh bahwa Yesus pasti akan datang. Kelahiran Yesus akan menjawab rencana besar Allah tentang kasih dan keselamatan. Kiranya saya dan saudara terus dikuatkan dalam masa-masa penantian ini. Kita tidak lelah, kita tidak capek, tapi kita tetap ada dalam kesetiaan yang sungguh. Tetaplah berharap kepada Tuhan, peganglah janji Tuhan, berjalanlah di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati firman.